Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar tetangga semua? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Hari ini saya excited banget karena saya mau ngobras alias ngobrol bareng arsitek di rumah yang keren banget ini. Kalian pastiin nonton ya, karena rumahnya bukan rumah biasa. Lihat aja. Halo, saya Sandi Baratama. Dan saya Niko Adiatma. Kami dari Semiotik Arsitek. Kali ini kami ingin memperkenalkan sebuah rumah desain dari Semiotik Arsitek, yaitu JD House. Ya, tetangga online, kalian udah lihat kan intronya? Keren banget nih rumahnya di belakang saya. Rumahnya ini hasil karya dari Semiotik Arsitek, yaitu Mas Sandi dan Mas Niko. Kali ini kita mau ngobrol bareng Mas Sandi dulu ya di bawah ya. Nanti Mas Niko Boleh, Mas. nongolnya di lantai 2 ya. Boleh. Oke, bisa diceritain nih Mas, perjalanan pembangunan rumah ini Mas. Ya, jadi sebenarnya kita memiliki kemewahan sendiri ya dari segi luasan bangunan sama kebutuhan ruangnya tuh yang relatif minim gitu. Nah, dari kedua itu aja kita punya keleluasaan untuk mengotak-ngatik lah istilahnya dalam tanda kutip untuk mengolah masa bangunannya gitu. Nah, karena kebutuhan kamar tidurnya cukup 2 saja untuk yang utama, jadi kita langsung bikin tuh terbersit langsung bikin 2 masa bangunan yang terbelah kemudian dihubungkan sama koridor gitu. Nah, itu konsep premis awalnya gitu. Oke, kita sambil jalan aja ya ngobrolnya ya. Nah, ini diceritain tadi Mas ya, pagarnya ya. Dia kombinasi antara bata tempel dan Bata expose. bata sebenarnya. expose. Ya, yang untuk kolom-kolom kita kamuflas sama bata tempel. Kemudian kita kombinasiin bata expose di bagian ini. Sebenarnya ada concern ke budget juga gitu. Dari situ kita bikin material apa yang kira-kira bisa timeless untuk kita gunakan dan kita explore secara lumayan lah. Nah, pilihlah bata sebagai material utama dan bitumen sebagai material penutup atap dan sekaligus dinding gitu. Karena timelessnya itu tadi gitu. Ini sekilas aja, ini kayak adanya di hook, bukan di perempatan ini, memang di ujung jalan, jadi melingkar gini. Ya. Adakah kaitannya dengan desainnya seperti ini, Mas? Kalau bisa dilihat, ini orientasi masa bangunan ini sebenarnya kita punya aksis yang sebenarnya mengarah ke titik kuldesak ini, jalan buntu ini gitu. Jadi sebisa mungkin muka bangunannya itu mengarah ke titik kuldesak. Kalau dari atas mungkin kelihatan nih rumahnya kayak begini. Ya, Udah lagi begini. Asik. Tapi Mas, sekilas ya, ini modelnya rumahnya kayak rumah panggung gitu ya? betul. Ya sebisa mungkin kan sebenarnya kita pengen meminimalisir footprint di lantai dasar. Sebenarnya dari luasan itu dia hampir 600. Sementara footprint yang di lantai dasar itu yang kita pakai cuma 150. Artinya ya sekitar 25%-an lah yang kita olah untuk untuk masa bangunan di lantai dasar. Gunanya sebenarnya untuk memberikan kesempatan lantai dasar itu punya bukaan dan punya akses penghijauan yang lumayan banyak gitu dari sisi kanan kiri depan belakang gitu. Mantap nih, idenya keren ya. Jadi minim footprint. Luasan tanahnya itu sebenarnya 600 meter, tapi yang diolah hanya 50%? 25%. 25% yang digunakan. Cakep. Tapi luas bangunannya tadi berapa? 300 ya? Hampir 300. Hampir 300. Nanti kita akan lihat betapa lowongnya bagian-bagian ruangan di dalam rumah. Yuk kita sambil jalan aja. Mas. Wow. Jadi ini fungsi dinding ini sebagai buffer cahaya barat itu tadi ya? Ya betul. Sekaligus juga untuk buffer visual juga sih. Karena kan karakter pemilik rumahnya kan lebih ke introvert ya. Jadi sebisa mungkin kita buffer visual sekaligus matahari dan kemudian mereka bisa beraktivitas lebih nyaman lah dengan terbuka di dalam. Harapannya seperti itu gitu. Kalau dilihat sekilas nih kayak menggantung gitu ya? Ya, ini sesuatu yang memang kita usahakan. Jadi cantilevernya itu kita buat paling panjang 3 meter gitu. Jadi kalau nanti Mas Rizky berdiri di balkon itu panjangnya bisa
lebih dari 3 meter gitu. Itu balkonnya memang didesain kayak melayang gitu ya. Betul. Dari situ. Nggak lagi berasa di bangunan gitu, kayak berdiri di tengah-tengah gitu. Iya, iya. Jadi kalau orang yang lihat dari bawah tuh ada perasaan ngeri-ngeri sedap gitu. Iya, saya ngeri-ngeri sedap sih berdiri di situ. Tapi insya Allah aman sih. Sama aman ya. Terus ini juga entrance-nya Mas ya? Ini entrance-nya kita sengaja bikin pintu besar karena kita juga memikirkan furniture yang akan masuk ya. Jadi sebisa mungkin nanti nggak terlalu sulit untuk keluar masukin barang ataupun ada kegiatan yang membutuhkan barang dari luar, ini lebih mudah untuk dilakukan gitu ya. Tadinya saya kira ya pintunya ini kebagi dua, ini pintu kecil, ini pintu besar. Ternyata di sini besar semua nih, ternyata pintu semua nih selebar ini. Ya. Bisa dicontohin Mas, kayak gimana tuh? Jadi ini ada kunci di luar sama di dalam. Oke, Gunanya biar supaya lagi waktu pergi gitu. pergi bisa nutup juga gitu. Nah, waktu masuk sini langsung disambut sama inner court ya, Mas. Kita pengen orang yang masuk itu menikmati sesuatu yang segar dulu ya. Jadi kita ngerasain gemericiknya, terus kita juga ngelihat yang hijaunya. Nah ini kan karena posisi timur ada di sebelah sana, jadi kita kalau pagi-pagi tuh dapat sinar mataharinya agak kaya gitu. Jadi harapan kita ini adalah si jantung cahayanya, jadi bisa menyinari si kanan kiri bangunannya gitu. Keren banget ya komposisinya ya. Ada gemericik air, ada hijau-hijauan tanaman. Itu belum rimbun aja karena rumahnya baru. Nanti kalau udah lama-kelamaan ini makin rimbun, makin teduh ya. Ya, mudah-mudahan insya Allah. Cakep banget. Terus tadi rencananya katanya mau kasih kolam di sini. Ya benar, sebenarnya rencananya banyak banget ya. Tapi karena terbatasnya budget, ya kita pilih prioritas yang memang mungkin langsung punya efek. Kalau air ini kan sebenarnya punya elemen passive cooling juga, jadi ada fisika bangunan yang terjalin gitu, dari angin dari luar bisa membawa angin dingin masuk ke bangunan. Nah itu bikin efek living room sama nanti area dapurnya itu bisa lebih adem gitu. Oke, nice. Makin penasaran, kayak gimana sih living roomnya? Yuk kita lihat bareng-bareng. Wow, ini living roomnya hampir nggak ada yang tertutup Mas dari pandangan. Jadi sebenarnya konsep living room-nya itu sebenarnya kita mau bikin sesuatu yang nggak pakai AC ya, supaya kita nggak memberatkan listrik gitu untuk siang hari. Makanya kita coba embrace si bukaan jendela sebesar-besarnya di kanan kiri, supaya kita bisa ngerasain tuh semilir anginnya, cahaya paginya gitu, jauh lebih nyaman gitu. Konsepnya seperti itu gitu. Nice. Dan ini pemilihan glass block juga ya, supaya ini ya cahayanya maksimal. Betul. Jadi kita ada beberapa kualitas cahaya yang masuk. Jadi ada yang langsung dari jendela, sama ada yang diredam sama glass block gitu. Jadi ada tipikal cahayanya beda yang masuk gitu. Yang ambience yang agak lebih redup di glass block ini, yang agak terang di jendela ini. Kemudian saya lihat di sebelah sana beda lagi tuh, ada taman lagi. Ya sebenarnya di depan sini feature development tahap berikutnya ya Mas ya. Jadi kayak kita bisa kembangin ini jadi kolam renang atau enggak jadi conversation pit atau tempat kumpul bersama gitu yang memang akan direncanakan di kemudian harinya ya. Ya mudah-mudahan nanti klien bisa meneruskan sesuai apa yang ditahapkan gitu ya. Ini masih cukup luas ya sebelah Cukup sini. cukup. Untuk private party sih ini seru banget. Untuk keluarga besar gitu untuk dan surprisingly juga nggak nyamukan loh di sini. Walaupun udah dibuka jendelanya nggak ngerasa nyamuk kan dari tadi kan. Jadi kayak nggak tahu ya itu kenapa ya, mungkin karena lingkungannya juga bersih. Bener, jadi ada pengaruh dari situ juga kali. Iya. Saya bisa konfirmasi pernyataan itu karena rumah saya dekat sini. Oke. Kalau malam nggak ada nyamuk. Iya, oh gitu ya. Oh oke. Berarti punya kesamaan nih. Punya kesamaan, tapi ya kerenan ini kemana-mana. Kita lanjut yuk ke sebelah. Sip. Ini kebagi dua masa gini ya? Ya sengaja kita sebenarnya pengen bikin sequence yang ada perjalanannya gitu loh. Jadi kita kayak menghargai setiap ruangan gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ke ruangan living room, kita agak ada effort sedikit. Jadi kita lebih menghargai si ruangan itu gitu. Semeriwing banget sih emang anginnya Mas ya. Oke, ini area apa ini Mas? Kalau ini sebenarnya area dining sama dapur bersih ya. Oke. Jadi di belakang pintu itu ada dapur kotor yang ada ada dapur. Oh, sebelah sana itu. Ya, ada dapur kotornya. Kemudian ini lavatory atau kamar mandi untuk tamu. Oh, oke. Nah, kalau dari furniturnya ini, Mas, ini memang konsepnya akan dibuat seperti ini atau memang seperti apa? Kebetulan selera klien dan kita sama ya. Jadi kita mengharapkan jenis kayu yang hadir di rumah ini kayu solid asli gitu.
Cakep. Di sini juga hampir sama dengan area living room ya. Banyak bukaan, partisi kaca gitu ya. Yang belum diceritain, semua lantai yang di lantai 1 dan area 2 kita pakai batu alam. Oh iya? Ya. Jenisnya apa Mas? Ingat nggak? Ini andesit bakar biasa sih. Cuman kan kalau beli di pasaran kan dia punya 2 sisi, yang kasar sama yang halus ya. Iya. Yang halus itu adalah bagian yang dipotong, yang kasar adalah bagian yang asli biasanya. Nah, kita pakai yang bagian yang halusnya. Jadi sebenarnya kalau untuk peruntukan misalnya untuk dinding tempel itu biasanya kita pakai yang bertekstur atau yang kasar yang untuk lantai kamar mandi. Tapi untuk yang area ini kita pakai yang halus, yang potongannya halus. Potongannya halus. Oh iya, ini kita pakai kaos kaki jadi nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan, tapi sebenarnya kelihatan karena coraknya itu nggak ada yang sama. Nggak ada yang sama. Nah itu yang mungkin jadi karakter juga untuk rumah ini sih. Cakep. Itu baru lantai 1-nya. Gimana lantai 2-nya? Yuk kita lihat sama-sama. Oke, tetangga online. Sorry, tadi ada yang kelupaan. Karena ini bukan rumah biasa, jadi aksesnya juga nggak biasa. Ada 2 nih sirkulasinya, Mas ya. Ya. Nah, kalau di sebelah sini apa nih? Sebenarnya ini jalur servis ya. Jadi kalau ART lagi pengen keluar masuk tanpa harus lewat pintu utama, mereka lewatin di sini. Gitu. Oh, oke. Jadi kita bikin sekamuflase mungkin supaya dia nggak mengganggu aktivitas yang ada di dalam. Oke. Kelihatan nggak pintunya? Ya kalau diperhatiin kelihatan, tapi kalau sekilas aja nggak kelihatan ya? Ya. Kita coba lihat dalamnya. Ya. Silakan Mas. Wih, ini beneran dari bata loh. Ya. Kita Bata. pakai besi siku yang kita bingkai kemudian disusun. Oke. Ya. Cakep. Oke, ini berarti adanya di samping Ya, tempat area makan, kitchen ya, kitchen, area makan sama dapur bersih gitu. Oke. Nah, di sini juga ada gudang untuk peralatan mobil ya. Jadi cuman karena lagi penuh, nggak usah kita kasih tuh. Nggak usah. Ya, tapi ini memang kelihatan ini ya. Saya tadi mau nanya nih kenapa tebal banget tembok. Karena di baliknya gudang. Oke, ini buat berkebun gitu. Ya, kebetulan kliennya juga suka banget sama tanaman ya. Jadi memang suka variasi tanaman gitu. Dindingnya nggak ada yang nempel ke ini Mas ya? Selalu ada ini ya, ruang. Kita sengaja bikin layer depan itu memang untuk membatasi kegiatan di luar sama di dalam gitu. Sama sekaligus juga untuk nge-buffer tadi. Oh, oke. Nah, memang kalau di dalam memang kita jarakin dan kita buka setransparan mungkin lah. Jadi kayak di luar tertutup, dalamnya Dalam terbuka gitu. Oke, Mas. Kita sekarang mau lihat lantai 2-nya ya? Ya, boleh. Oke. Ya, mungkin nanti kita teruskan sama teman saya aja ya, Mas Niko ya, di lantai 2 ya. Oke. Oh iya ya, lantai batu alennya sampai ke lantai 2 ya? Ya, benar, kita mau konsisten sih dari lantai bawah sampai lantai 2. Ya, mungkin nanti lantai 2 dijelaskan oleh Mas Niko aja ya. Ini dia yang ditunggu-tunggu penghuni lantai 2. Sore Mas, apa kabar? Jadi di lantai 2 ini ada berapa kamar ini? Ini ada 3 kamar Mas. Oke. Jadi 2 kamar utama, adik kakak, yang penghuni utamanya, sama satu ini yang tadi saya pakai ini kamar tamu. Siap. Jadi ada 3 kamar plus kamar mandi juga 3, kamar mandi tamu sama kamar mandi masing-masing kamar utama juga. Siap. Gitu. Kita mau lihat kamar tamu. Atau dari sini dulu ya. Kalau Mas dari bawah tadi kan kontras banget tuh karakternya. Iya, yang di bawah terbuka banget kan secara bukaan. Kalau di atas kalau bisa Mas lihat lebih terkesannya tertutup dan bukaannya sedikit gitu. Karena memang sifatnya private. Oke. Sementara kan di bawah tuh sering dijadiin kegiatan kumpul-kumpul Mas. Karena klien sama teman-temannya. Jadi inginnya ada tempat yang private lah. Jadi nggak bisa terlihat dengan mudah kalau dari bawah gitu. Kesan pertama saya Mas ketika di lantai 2 ini berasa masuk galeri seni. Kalau lihat kan tadi konsisten juga kan dari pemilihan material juga klien tuh pengen sesuatu yang sama gitu. Bahkan dari yang luar lantai andesit rela gitu dipertahanin sampai ke sisi dalam. Memang orangnya cenderung punya jiwa seni juga. Oke, beneran kayak di galeri seni, galeri lukisan tuh. Terus lampunya juga Spotlight modelnya jadi langsung ke karya-karyanya deh. Oke Mas, kita lihat. Oke, kita lihat di kamar tamu ya. Siap. Jadi kamar tamunya ini ukurannya secukupnya Mas. Jadi cukup buat queen size sebenarnya juga masih cukup dengan nakas kiri kanan. Oke. Ada area lemari juga. Nah ini yang unik nih di sebelah sini ada view ke ruang terbuka hijaunya perumahan. Jadi emang ini nggak akan dibangun. Oh iya. Makanya kalau secara gubahan masa tadi kalau Mas lihat kan bangunannya itu lebih condong ke sebelah kiri ya.
Karena kita mau ngasih vista yang kurang lebih seimbang lah. Oke. Masa bangunan yang kakak itu punya view ke sini, Oke. kalau sampingnya. Jadi yang satunya lagi yang adiknya itu juga punya view ke taman yang kita olah sendiri gitu. Kurang lebih jadi punya keseimbangan lah. Ya, keseimbangan. Karena kan mereka sama-sama penghuni utama ya sebenarnya. Gitu. Iya, silakan Mas. Oh iya. Silakan. Oke. Ini pintunya tinggi-tinggi banget, Mas. Iya, pintunya memang dibuat tinggi, jadi kayak nggak terputus ya, Mas. Harapannya memang pintunya bisa dari lantai penuh sampai ceiling. Oke. Nah, untuk mengatasi itu biar nggak terlalu berat, kita pakai sistemnya ini sebenarnya double thick wood. Engineering door. Oke. Ya, jadi di bawah di dalamnya itu ada rangka kayu, dilapis plywood, di finishing dengan veneer dan coating, tapi secara look masih kelihatan seperti kayak kayu solid sampai atas. Gitu. Engineering door tuh saya pikir malah salah satu varian atau olahan dari kayu solid. Enggak sih Mas, Enggak, itu kayak metode bikin pintu dengan rangka dan lebih aman dari muai susut. Kalau kayu solid kan nyesuaiin karakteristik si kayunya. Iya. Kalau ini dia lebih cenderung aman dari muai susut. Oke. Karena rangka wujudnya. Cakep. Tinggi ya. Setinggi ceiling. Iya, 3 meter. Oke, Bagus, nice. Ini pintu kemana nih? Ini ke kamar mandi cuma dikunci. Oh iya. Nanti tadi ada brief juga, ada 2 kamar utama. Nanti kita lihat salah satunya aja ya. Oke. Karena kurang lebih identik Aman, bentukannya. Mas. Aman. Nah, ini kita sampai di salah satu yang paling menarik nih di rumah, yaitu connecting bridge antara masa bangunan yang satu dan yang kedua nih Mas. Kalau Mas lihat dengan bata-bata expose yang komposisinya bukaan sama yang tertutupnya bukaannya 20%, tertutupnya 80%. Jadi harapannya tuh cahaya yang masuk sekitaran 20%. Karena ini menghadap ke barat nih kebetulan. Tujuan satunya ini kebetulan juga lagi hujan kan di luar. Jadi tampias juga nggak masuk karena kita ngasih jeda yang cukup. Oh iya. Jadi walaupun ada lubang-lubang, ini kan lagi hujan juga di luar. Iya. Nggak ada air hujan yang Percikan masuk air gitu ya. yang membanjiri koridor ini gitu. Oh, cakep. Dan uniknya lagi di sini kan ada void nih. Mungkin tadi Mas Andi udah sempat jelasin di bawah tuh ada passive cooling dari kolam itu ya. Harapannya kan mendinginkan suhu yang di bawah, udara panasnya naik ke atas, nanti terperangkap ke sini, nanti dibawa keluar nih sama udara-udara yang masuk dari luar ke dalam. Gitu. Oke. Sayangnya ini mungkin karena lagi hujan, jadi kita nggak bisa lihat shadingnya. Ini kebetulan lagi sore, tapi kita nggak bisa lihat shading. Iya. Biasa ada shading, ada pola-pola cahaya yang tercipta dari cahaya yang masuk di Oke. bata expose ini. Jadi ada lukisan cahaya juga di sini ya? Betul. Jadi ada, kalau tadi disambut dengan seni dari manusia, ini ciptaan Tuhan lah. Dari cahaya. Tapi nggak apa-apa, jangan sedih. Ini juga udah kelihatan keren nih. Anggap aja ini posisinya malam, pencahayaannya kayak gini. Ya, kurang lebih gitu. Jadi ini ada berapa meter nih? Sekitar 5 meter, 6 meter. Lanjut kita ke masa Lanjut, silakan. kedua. Nah, di sini ada void nanti itu jadi ada menghubungkan visual dari atas ke bawah. Tadinya voidnya mau dibuat lebih penuh, Oke. tapi ada kebutuhan tambahan berupa ruang kerja. Tetap kita adakan, jadi masih bisa ada hubungan nih dari ruang kerja. Jadi kalau tiba-tiba teman-teman yang punya rumah datang itu, dia bisa komunikasi masih dari atas ke bawah, karena masih bisa lihat. Ini sama kayak di bawah ya nih? Ya, sama jadi ya? masih satu tema. Kalau bentukan jendelanya itu rata-rata kotak Mas. Kalau di sini kita tetap konsisten. Jadi walaupun jendela-jendela panjang, kita bagi dengan frame-frame yang seakan-akan bikin itu persegi. Oke. Glass blocknya juga persegi. Jendela-jendela kecilnya juga wujud-wujudnya persegi. Sebenarnya saya mau kasih lihat di situ ada balkon kecil, cuma lagi hujan di luar. Nanti lihat aja di stock shotnya di sini nih, ya. Iya. Jadi ini ruang kerja, ruang privatnya. Yang adik. Oke. Yang kamarnya di depan. Di sebelah ini Nah, ya? sebelah. Oh, oke. Siap. Kita boleh lihat? Silakan. Sudah diizinkan tadi. Oh, siap. Mari. Nah, ini salah satu kamar utamanya, kurang lebih mirip, tapi kondisinya agak gelap karena lagi hujan ya Mas ya di luar. Oke. Jadi ini ada jaring juga. Jadi kalau lagi kaca mau dibuka, tapi privasi mau tetap kejaga dan angin masuk, pakai roller blind ini. Iya. Nah ini bagian balkonnya, nggak kita buka terlalu besar karena kan di depan ini barat, tapi ada ngasih experience yang tadi Mas Andi bilang. Iya. Ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap, Mas. Nah, masuk ke sini. Saya pernah nyobain di karya yang satunya tuh, Iya. berdiri di sana. Ngeri-ngeri sedap memang. Tapi ada experience tersendiri lah Mas ya. Benar. Jadi keluar, kita lebih personal masuk, bisa lihat keliling kan. Karena kalau kita lihat cuma dari satu sisi gini kan terhalang ya pandangannya ke kanan kiri. Tapi kalau badan kita bawa masuk, bisa lihat 180 derajat. Iya. Jadi maksud saya tuh tadi kayak ngeri-ngeri sedap tuh konotasinya bukan negatif ya. Maksudnya tuh kayak architectural experience. Itu balkon yang tadi nyambung ya?
Iya, betul. Ini jadi balkonnya menyambung dengan ruang kerja yang tadi. Nah, ini kamar mandi utama. Masuk sini. Ini balkon. Nah, ini bisa ngelihat view. Yang tadi makanya saya bilang masa bangunan yang satu dapat view lumayan besar juga dari taman yang kita buat, yang kita rancang. Yang satunya lagi dari ruang terbuka hijaunya komplek yang sebelah kanan tadi. Oke, sama-sama dapat. Sama-sama dapat yang seimbang lah. Ceilingnya nih kayaknya tinggi banget ya, Mas? Iya. Ini memang kalau di rencana awalnya itu ada mezanin harapannya. Kedepannya bisa ada mezanin. Oh iya. Makanya ada bukaan jendela dan ada handle-nya juga biar bisa tetap terbuka. Karena itu nanti akan jadi lantai dan masih bisa dibuat tempat kerja atau tempat santai-santai di atas. Oh gitu, jadi ide besarnya kayak gitu ya? Masih muat ini mezanin tinggi Muat sekali ini soalnya ceilingnya 6 meter. Jadi kalau kita ambil 3 meter aja di bagian kamar, masih ada 3 meter lagi di space atas. Bentuknya nih mengikuti bentuk di luar ya? Betul, mengikuti bentuk di luar. Jadi seakan-akan kayak menerima ya. Jadi kita patahkan, jadi 2 masa bangunan itu dimiringkan ke salah satunya, yang itu juga ke arah dalam, jadi seakan-akan menyambut. Keren nih filosofinya. Oke, tetangga semua, sekarang kita udah ada di akhir tayangan dan saya masih punya beberapa pertanyaan untuk Mas Andi dan Mas Niko nih. Ya, ini kan dari tadi saya lihat ya soal interior itu tadi, Mas. Nah, ini pemilihan interior pure dari semiotik atau ada dari ownernya juga? Sebenarnya kalau kita membiasakan untuk berkolaborasi ya Mas ya, dengan klien. Jadi kita berharap hasil diskusi di awal tuh sudah ketahuan gitu, apa yang mau kita tuju gitu ya. Misalnya termasuk juga interior rumahnya gitu. Kebetulan klien juga punya selera yang lumayan unik ya. Jadi lebih ngangkat sesuatu yang lokalitas juga. Jadi kita bisa bilang ini konsep rumahnya eklektik juga. Jadi kayak gabungan antara unsur-unsur material modern dan material yang tradisional juga gitu. Tadi benar-benar unik ya. Tadi ada lukisan, ada kain-kain juga ya, kain tenun ya. Iya betul. Kalau misalnya tetangga nih Mas, mau bikin rumah seperti ini, bangunnya ini berapa lama? Sebenarnya sih bangunnya kurang lebih sih 11 bulan ya. 11 bulan. Ya karena kan kemarin ada potong lebaran. Oke. Jadi sebenarnya efektifnya sebenarnya 10 bulan sih untuk rumah ini. Pertanyaan selanjutnya, tapi saya disclaimer dulu ya. Ini memang sangat tergantung desain, terus tingkat kesulitan mungkin, dan luasan bangunan. Nah, soal budget, ini kan memang sangat relatif ya, Mas ya. Kalau misalnya ada yang nanya budget pembangunan rumah ini, kira-kira mau dikasih tahu nggak? Ya sebenarnya boleh aja ya untuk jadi inspirasi teman-teman online juga. Untuk kasus di rumah ini itu budgetnya di sekitar 16 sampai 17. Tapi terus terang sih dengan luasan yang hampir 300 sih ini lumayan challenging sih buat kita gitu. Makanya kita lumayan happy juga dengan hasilnya gitu. Iya. Sangat worth it ya kalau kalian lihat bentuknya, temanya, desainnya, ini keren banget Mas. Kira-kira apa nih yang pengen disampaikan soal ya mungkin semangat, tujuan, dan pesan mungkin dari filosofi dari rumah ini mungkin? Kita pengen menghadirkan rumah yang nggak banyak menggunakan listrik ya Mas ya. Apalagi dengan kebutuhan ruang yang nggak banyak, ini boleh nih kita coba bikin sesuatu yang kayaknya nggak perlu ngandalin pencahayaan dan penghawaan buatan yang terlalu besar gitu di siang hari gitu. Jadi pengen menghadirkan kali ini, di desain kali ini, benar-benar banyak bukaan yang bisa kita buat jadi tempat untuk bertukarnya udara dan cahaya. Mungkin kalau saya sih seperti itu ya, cuman ada tambahan lagi. Cukup sih, harusnya udah cukup. Karena kita udah ulang-ulang tadi. Iya. Jadi kalau dari saya, desainnya dari semiotik ini memang sangat ikonik. Ini jujur Mas ya, pendapat pribadi saya, mungkin ini subjektif, tapi ketika lihat karyanya semiotik tuh pasti berbeda gitu. Mulai dari bentuk bangunan, fasad itu pasti kelihatan beda. Ada tujuan tertentu apa enggak? Saya cecer lagi deh. Wah, ditembak lagi. Sebenarnya ini pertanyaan yang menarik ya, karena masing-masing biro kan punya DNA berarsitekturnya masing-masing ya. Cuman kalau dari kita, dari semiotik, kita pengen terus explore di semua material gitu. Jadi kita tidak setia dalam satu material. Tujuannya satu sih, memperkaya cara kita berpikir, memperkaya juga kita mengolah material itu sendiri gitu ya.
Jadi kita dengan tidak langsung tuh kita juga belajar juga dari klien ya tentang harapan sama ekspektasinya. Kemudian kita juga jadi belajar lagi terus gitu untuk menghadirkan sesuatu yang memang bukan berarti harus baru ya, tapi kita sendiri juga ternyata material ini bisa dikembangkan sejauh ini gitu. Harapannya kita tetap terus belajar ya. Jadi kita nggak akan setia dalam satu langgam arsitektur tertentu sih. Intinya seperti itu. Menarik ya semangatnya itu ya. Makanya desainnya tuh outputnya selalu beda-beda. Sekarang saya paham. Oke. Kalau kalian masih penasaran dengan rumah ini, kalian bisa cek aja IG-nya ada di sini. Nah, terus kalau misalnya kalian perlu lokasi mungkin buat sesi foto ataupun syuting video produk atau apa, bisa di rumah ini juga loh, infonya sih gitu ya. Kalian langsung aja kontak, ada di deskripsi. Segitu dulu, Rizky Abadi, pamit undur diri. Ayo Mas ya, thank you ya teman-teman. Terima kasih dari Mas. Atas. Terima kasih. Oke, ciao. Ini biasanya saya lebih suka behind the scene, Mas, kalau di semiotik. Oh, Cuman kali ini dipaksa in frame nih sama Sandi. jarang-jarang tampil Iya, nih. katanya kalau nggak gajinya dipotong.